Halo guys, halo teman-teman YouTube. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai konsep atau teori berdasarkan soal-soal yang sudah dirilis di situs Kemdikbud ya. Contoh soal SNBT pengetahuan kuantitatif. Nah, pada soal pertama dia membahas mengenai bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa jawaban yang B ya. Kalau kita pakai kalkulator, tentu ini sangat mudah sekali ya. Nah, pada saat tes kan kita gak boleh pakai kalkulator. Nah, berarti di sini kita akan ngebahas mengenai materi ciri-ciri bilangan-bilangan yang habis dibagi dari 2 sampai 9. Nah, yang pertama, syarat suatu bilangan habis dibagi 2. Nah, syarat suatu bilangan habis 2 mau berapapun angkanya ya. Mau dia puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribuan dan sebagainya, yang terpenting angka akhirannya itu angka satuannya ini ya, yang terakhirnya ini dia berupa angka genap. Angka genap kan berarti bisa 0, 2, 4, 6, 8 ya. Kalau ini kan mungkin kalian juga sudah pada tahu ya. Jadi, selama dia angka genap berarti dia pasti habis dibagi 2. Artinya gak punya sisa ya. Nah, kemudian untuk syarat suatu bilangan yang habis dibagi 3, jumlah digitnya habis dibagi 3. Artinya mau bilangan puluhan, ratusan, ribuan atau puluh ribuan, selama angka penyusunnya kalau kita jumlahkan dia habis dibagi 3, berarti bilangan tersebut habis dibagi 3 ya. Contohnya misalkan ada 39. Kalau kita jumlahkan kan jadi 12. 12 kan habis dibagi 3. Berarti kesimpulannya 39 habis dibagi 3. Walaupun kan kalau angka puluhan, ini mudah untuk kita membaginya ya. Bukti contoh selanjutnya, misalkan angka ratusan, 123. Ini juga dihitung manual masih gampang ya. Ini kan kalau kita jumlahkan, hasilnya kan 6. 6 ini habis dibagi 3. Nah, kalau udah menyentuh angka ribuan, ini kan sudah cukup sulit ya ketika kita membagi manual ya. Selama kalau kita jumlahkan ya, ini kan 3 tambah 4 tambah 2 tambah 5 hasilnya 12 habis dibagi 3. Artinya bilangan 3, 4, 2, 3 ini juga habis dibagi 3 ya. Nah, lebih sulit lagi kalau angkanya makin banyak. Misalnya angka puluhan ribu nih. Kalau kita jumlahkan nih 13689, 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9 kan hasilnya 27. Nah, 27 merupakan angka yang habis dibagi 3. Berarti 13689 itu bilangan yang habis dibagi 3. Artinya, mau sebanyak apapun bilangannya, selama kalau dijumlahkan, hasilnya dapat suatu bilangan yang habis dibagi 3, berarti bilangan tersebut habis dibagi 3. Nah, untuk selanjutnya, syarat atau ciri bilangan yang habis dibagi 4. Syaratnya, kita cukup lihat di 2 digit terakhir atau angka puluhannya apakah habis dibagi 4. Kalau bilangan tersebut habis dibagi 4, berarti secara keseluruhan bilangan tersebut habis dibagi 4. Contohnya misalkan kita punya angka ratusan. Ini kan dibagi manual juga masih cukup mudah ya. Nah, berarti angka puluhannya kan 24. Oh, 24 habis dibagi 4. Berarti 324 itu habis dibagi 4. Berarti kita tidak perlu melihat angka depannya ya. Misalkan 2352 atau 2352. Angka puluhannya ini 52. Ini habis dibagi 4. Oh, berarti secara keseluruhan 2352 ini atau 2352 habis dibagi 4. Contohnya lagi, angka puluhan ribu. Nah, cukup kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya ini 64, ternyata habis dibagi 4. Oh, berarti 15764 ini pasti habis dibagi 4. Nah, kemudian untuk ciri bilangan yang habis dibagi 5, ini cukup mudah ya. Bilangan tersebut akhirannya 0 atau 5. Selama angka belakangnya 0 atau 5 ya, mau dia seberapa banyak bilangannya pun, mau dia puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau ratusan ribu,
selama angka belakangnya 0 atau 5, dia pasti habis dibagi 5. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 6, dia memiliki ciri-ciri atau syarat. Dia harus bilangan genap, yang ketika dijumlahkan, angka-angkanya habis dibagi 3 ya. Berarti syaratnya dia itu bilangan harus genap. Kemudian angka-angkanya habis dibagi 3. Kalau bilangan genap kan berarti yang habis dibagi 2. Atau belakangnya 0, 2, 4, 6, 8 ya. Nah misalkan 48. Kita mulai dari angka puluhan dulu nih. 48 ini, terakhirnya genap. Kemudian kalau dijumlahkan, ini dapat 12. Berarti, ini 48 itu habis dibagi 6. Walaupun kan ini, kalau angka puluhan dan angka ratusan, masih mudah ya. Ketika kita pakai manual dibagi 6. Nah, kemudian 2, 3, 4 nih untuk angka ratusannya. Ini masih cukup mudah kalau pakai manual juga. Angka belakangnya 4. Ketika dijumlahkan 9, 9 habis dibagi 3. Berarti 2, 3, 4 merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Contoh selanjutnya misalkan angka ribuan. Angka belakang genap nih, terakhirnya 2. Ketika saya jumlahkan 4392, hasilnya 18. 18 habis dibagi 3. Kesimpulannya 4392 juga pasti habis dibagi 3. Begitu juga untuk angka-angka puluhan ribu atau ratusan ribu ya. Kita lihat dengan ciri-ciri ini, berarti dia harus genap dan angkanya habis dibagi 3. Nah, kemudian untuk bilangan yang habis dibagi 7, nah ini ada syaratnya cukup panjang. Jadi kalau angka satuannya kita kalikan 2 dan menjadi pengurang dari bilangan tersisa, jika hasilnya habis dibagi 7, maka bilangan itu habis dibagi 7 juga. Misalkan ada 245, walaupun ini secara manual mudah ya, 245 dibagi 7, kita pakai manual aja. Nah, misalkan kita untuk membuktikan nih, syarat ini. Berarti kan kalau 5 saya kalikan 2, jadinya kan 10. 24 ini sisanya ya. Jadi sisa bilangannya kita kurangi angka satuannya dikali 2. Berarti kan 24 kurang 10 dapat hasil 14. 14 habis dibagi 7. Kesimpulannya 245 juga habis dibagi 7. Kita naik nih ke 5243 angka ribuan. Walaupun secara manual ini masih cukup mudah ya. Nah, ini jadi angka 3-nya kalau kita kalikan 2 kan jadi 6. Nah, sisanya 524 ini kita kurangi 6. Jadi dapat 518. Nah, 518 bisa kamu bagi manual lagi apakah habis dibagi 7 atau tidak ya. Kita bisa cek dengan cara yang sama lagi nih. 8 ini kalau kita kali 2 kan 16. 51 kurang 16 hasilnya 35. 35 habis dibagi 7. Jadi ini untuk mempermudah pengecekan ya. Begitu juga untuk bilangan puluhan ribu atau ratusan ribu dengan cara yang sama tanpa kita ngebagi dengan manual atau kita lihat dari ciri-cirinya saja. Ya. Nah, untuk syarat atau ciri bilangan yang habis dibagi 8. Nah, ini untuk angka yang khususnya untuk angka yang dia ribuan, puluhan ribu dan seterusnya ya. Nah, dia ciri-cirinya 3 digit terakhirnya itu habis dibagi 8. Contohnya ada 58912. Jadi kita cukup melihat 3 digit angka belakangnya. Jadi mau dia sebanyak apapun bilangannya, kalau 3 digit terakhirnya habis dibagi 8, kesimpulannya bilangan tersebut akan habis dibagi 8. Contohnya ini ada 58.912. Nah, 912 ini habis dibagi 8. Berarti 58912 ini merupakan bilangan yang akan habis dibagi 8. Nah, kemudian untuk syarat atau ciri bilangan yang habis dibagi 9. Nah, kalau kita jumlahkan angka-angka penyusunnya habis dibagi 9, berarti bilangan tersebut habis dibagi 9. Ini mirip kayak ciri-ciri yang habis dibagi 3 ya. Jadi ada 7, 8 sama 3. Kalau kita jumlahkan ya, sebenarnya pakai cara manual juga ini. Kalau angka ratusan masih cukup mudah ya. Kalau kita jumlahkan kan hasilnya 18. 7 tambah 8 tambah 3. 18 habis dibagi 9. Berarti kesimpulannya 783 habis dibagi
9. Nah, untuk contoh selanjutnya, angka puluhan ribu. Misalkan saya punya 38.925 atau 38.925. Kalau kita jumlahkan, 3 tambah 8, tambah 9, tambah 2, tambah 5, ini hasilnya 27. Nah, 27 ini habis dibagi 9. Kan jadi 3 ya. Berarti ini kesimpulannya secara keseluruhan, 38.925 ini habis dibagi 9 juga.